Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap semangat ya dalam mengikuti pelajaran di pagi hari ini. Baik, kita akan masuk kepada materi IPS terpadu kelas 8 dengan materi perdagangan antar negara. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan siswa dapat menelaah perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara dengan baik. Apakah negara kita mampu memproduksi sendiri semua kebutuhan masyarakatnya? Mengapa? Jelaskan pendapatmu. Silahkan kalian amati dulu gambar ini. Baik anak-anak, setiap negara memiliki keunggulan sekaligus keterbatasan, baik dalam hal sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan teknologi. Karena itu, tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga terjadilah perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara internasional adalah perdagangan antar negara atau sering disebut sebagai perdagangan internasional, merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah, suatu negara dengan negara lain. Ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Yang kedua, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara yang lain. Penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Berikutnya, aktivitas perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan dua aktivitas yang disebut dengan ekspor dan impor. Yang pertama, ekspor, yaitu kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Pelakunya disebut dengan eksportir. Yang kedua, ada impor, yaitu kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Pelakunya disebut dengan importir. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Dalam kebijakan pertama ini, untuk meningkatkan ekspor, pemerintah dapat memberikan beberapa kemudahan bagi produsen barang ekspor.
Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi eksportir karena nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. Dengan kepastian nilai rupiah, para eksportir lebih mudah dalam menentukan harga produksi di pasar internasional. Keadaan ini akan mengurangi tingkat keraguan eksportir untuk melakukan ekspor pada produk mereka. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian mengenai perdagangan internasional telah banyak dilakukan oleh beberapa negara. Perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang. Yang berikutnya, meningkatkan promosi. Dalam rangka mengenalkan produk dalam negeri di pasar internasional, promosi menjadi hal yang sangat penting. Pelaksanaan promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang, festival, seni, maupun kegiatan lainnya. Hal ini berfungsi sebagai bentuk dalam promosi. Yang berikutnya, faktor pendorong ekspor. Yang pertama, keadaan pasar di luar negeri. Besar kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak daripada pasar penawaran, maka harga cenderung naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harga cenderung turun. Keadaan ini akan mempengaruhi para ekspor untuk meningkatkan atau menurunkan ekspornya. Yang kedua, ada keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Seorang eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Oleh karena itu, para eksportir harus ahli di bidang strategi pemasaran. Yang ketiga, ada kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Bidang ekonomi, sosial, dan politik merupakan bidang yang terkait satu sama lain. Ketika ada ketidakstabilan pada satu bidang, maka bidang lain akan terpengaruh. Contohnya, negara tujuan ekspor sedang mengalami kerusuhan politik berupa perang antar suku. Hal ini tentu sangat mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor di negara tersebut. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang pertama, memperoleh untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Perbedaan antar pulau dengan perbedaan perdagangan antar negara. Yang pertama, peluang perdagangan antar negara yang lebih luas dari perdagangan antar daerah. Pada perdagangan negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasa ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain juga. Dalam perdagangan antar pulau, kita hanya melakukan perdagangan antar daerah atau antar pulau saja.
Jika tidak ada perdagangan antar negara, orang Indonesia tidak bisa memiliki mode. Orang Amerika belum dapat makan pisang. Seluruh dunia tidak dapat menikmati film Hollywood atau dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa dan regulasi negara yang terdapat pada perdagangan antar negara. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya, sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas, tanpa regulasi, berarti dari setiap negara. Yang ketiga, dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Dalam melakukan perdagangan, menggunakan kurs yang berbeda, ini berbeda dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Perdagangan antar negara juga membutuhkan sistem keuangan antar negara yang dapat memastikan kelancaran aliran mata uang. Untuk mendukung perkembangan perdagangan di Indonesia, perlu dikembangkan sektor potensial untuk mendukung perdagangan, yaitu ekonomi maritim dan agrikultur. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan devisa negara. Perdagangan internasional turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pelajaran kita. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.